Baik, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afandi Putra. Biasa dipanggil Afandi. Saya merupakan mahasiswa semester 2 dari jurusan S1 Data Science dari Universitas Terbuka. Jadi untuk kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data. Di sini kita ada dua soal. Yang pertama ada buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Kemudian soal kedua buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Jadi sini saya akan jelasin dulu ya terkait Depth First Search ini. Jadi Depth First Search itu menggunakan Stack sebagai tempat penyimpanan data verse-nya yang dikunjungi dan data vectors yang akan dikunjungi. Jadi kita bisa membilang prinsipnya itu kita menggunakan masuk dulu baru kembali. Jadi ketika banyak apa ya analogi itu kita sedang menjajah gua nih dengan banyak orang-orang yang bercabang-cabang. Jadi kamu akan pilih satu lorong sampai masuk mentok baru balik lagi kayak ibarat kita masukin ke setiap apa gua itu misalnya arti guanya ada 8, itu kita akan masukin ke 88 sekaligus sampai mentok. Jadi secara prinsip dia akan menggunakan stack. Jadi dia akan menumpuk terus untuk stack-stacknya. Jadi ketika uh, yang tidak bisa ditunjuki di node ke atas yang teratas yang pertama kita tunjuki itu akan keluar dari stack itu. Mungkin kita langsung saja untuk melakukan contohnya di sini. Di sini kita menggunakan graf dengan 10 node untuk mewakili A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Jadi kita melakukan dengan cara DFS. Kita langsung saja ke Visual Code Studio-nya. Di sini sudah saya buatkan foldernya, jadi kita langsung buat start saja.
Oke, baik. Di sini untuk kodenya ini sudah apa ya? Sudah bisa untuk kodenya ini. Jadi di sini karena kita akan menggunakan data strings, jadi kita menggunakan data strings karena di sini mewakilkan angka A0, A1 masih dalam bentuk kata-kata gitu. Jadi kita menggunakan data strings, sorry. Di sini kita menggunakan data DFS. Jadi di sini kita bisa melihat di sini kita mencoba mengunjungi A0. A0 ini di mana terdiri dari A1, A2. Dan yang akan kita cari di sini adalah A8. Oke, ini kita coba mengunjungi dari A1 sampai A9. Kita masuk ke A1, A0. Jadi A0 itu kita terdiri dari A1 dan A2. Di sini kita melihat nih, ada atau tidak untuk A8, di sini tidak ada. Kemudian A1, di sini kita bisa lihat listnya ada A0, A3, dan A4. Dan di sini masih belum ada A8. Kemudian di A2, dicek juga nih apakah ada yang terdiri dari A0, A5, dan A6. Ini masih belum terlihat. Kemudian di A3, di sini ada A1 dan A7, masih belum ada untuk A8. Kemudian untuk di A4, di sini ada A1 dan A8. Kemudian kita sudah menemukan di sini ada A8 di A4. Kemudian kita cek lagi di A5, ada atau tidak untuk A8. Ini di A5-nya ada A2 dan A9 itu belum ada. Kemudian untuk A6 di sini hanya ada A2 dan tidak ada A8. Oke, di sini kita bisa melihat yang target yang kita lihat itu sudah terlihat A8. Jadi maka untuk targetnya ini sudah ditemukan. Seperti itu. Itu merupakan bagi apa untuk jasa mengenai DFS. Dan selanjutnya kita lanjut ke penjelasan BFS. Untuk datanya masih sama, menggunakan graf dengan 10 node yang terdiri dari A0 sampai A9. Kemudian untuk BFS sendiri atau Bridge First Search ini merupakan perusahaan yang mengikuti prinsip first in first out. Mungkin kalau dalam bidang pergudangan, first in first out itu kayak barang yang masuk pertama datang, kemudian barang itu yang akan keluar terlebih dahulu. Tuh. Sehingga kita langsung ke contohnya saja. Ini kita buat ke soal kedua. Kita buat filenya lagi. Oke, di sini untuk BFS ini sebenarnya kita menggunakan codingan yang kurang lebih sama seperti yang ada di soal pertama. Cuma yang membedakan itu di ya menggunakan BPS. Sekarang sebelum kita melakukan DFS, sekarang kita akan melakukan BFS. Jadi kita langsung coba coding manual saja untuk bisa melihat lebih jelasnya ya.
Oke, baik di sini kita bacakan soal dua. Di sini kita gunakan ini kita akan untuk graf kita sama seperti sebelumnya. Kita ada A0 sampai A9. Untuk A0 sampai A6 kita melakukan cara A7 sampai A9 kita gunakan new. Kita mencari gitu. Itu apakah kita targetkan A8. Jadi kita coba kan sampai ada A8 itu ada di A4. Jadi yang membedakan di sini kita menggunakan BFS. Kalau saya bilang ya, itu itu first in first out. Jadi yang awal masuk dan awal itu yang akan keluar ke tetap masih sama melakukan networks. Tipe data kita tetap sama menggunakan data string. Jadi kita prinsipnya ini dari DFS atau DFS sama-sama digunakan untuk pencarian data. Kita bisa melihat perbedaannya itu ada di cara penuturannya. Itu perbedaannya itu dia untuk DPS ini dia bergeraknya itu secara vertikal atau lurus ke samping, dan untuk BFS itu bergeraknya secara horizontal dari atas ke bawah. Nah, untuk perbedaan kedua itu struktur data yang dipakai. Untuk DFS menggunakan data stack atau rekursi yang secara implis adalah stack. Kemudian untuk menggunakan BFS itu menggunakan kui atau antrian. Gitu. Kita lihat juga ada query. Jadi di sini untuk BFS ada data stack gitu ya. Nah, kayak dan itu mungkin itu sedikit penjelasan mengenai DFS dan BFS. Mungkin kurang lebih ya mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.